Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Perkenalkan, nama saya Saldi, NIT 1941108, kelas Natika 4E. Judul proposal saya, analisis perbandingan sistem navigasi kompas dan receiver global position system untuk menentukan arah dan posisi kapal. Bab 1. Latar belakang. Alat navigasi. Kapal merupakan suatu yang sangat penting dalam menentukan arah dan posisi kapal. Pada zaman dahulu kala, untuk menentukan arah kapal berlayar tidak jauh dari benua atau daratan. Zaman dahulu navigasi kapal atau arah tujuan kapal dilakukan dengan melihat posisi benda-benda di langit, seperti matahari dan bintang-bintang di langit. Untuk monitoring kapal dari jarak jauh, berfungsi juga sebagai pemandu dari jarak jauh. Namun demikian, berbagai pelayaran yang dijalankan banyak mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami diantaranya kapal kandas, kapal tumpukan dengan kapal lain, kapal mengalami kebakaran, dan kapal hilang di laut. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh sistem navigasi kompas dan receiver global position system pada tingkat akurasi dalam untuk menentukan arah dan posisi kapal. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh sistem navigasi kompas dan receiver global position system pada tingkat akurasi dalam menentukan arah dan posisi kapal. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Satu, hasil dari penelitian ini diharap bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem navigasi kompas dan receiver GPS dalam menentukan arah posisi kapal. Manfaat praktis. Satu, penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para navigator dalam menentukan arah dan posisi kapal. Hipotesis berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan telah kita ketahui bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian, sehingga penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa adapun hipotesis diduga penggunaan sistem navigasi radar lebih efektif daripada navigasi kompas yang kesalahannya pengukuran arah posisi kapal yang betul. Bab 2. Pinjam pustaka. Pengertian navigasi. Navigasi yaitu ilmu tentang mempelajari kapal laut atau terbang. Tingkatan menempatkan haluan kapal atau arah terbang. Navigasi berasal dari kata Yunani, yaitu kata navis yang berarti perahu kapal, dan kata anke yang berarti mengarahkan atau secara harfiah artinya mengarahkan sebuah kapal dalam pelayaran. Tabel perbedaan alat navigasi elektronik dan navigasi konvensional. Alat navigasi elektronik yaitu radar, AIS, sedangkan alat navigasi konvensional yaitu kompas, peta, sextant. Global Position System adalah sistem untuk menentukan posisi di permukaan bumi dengan baik, sinkronisasi dengan satelit, sistem ini menggunakan satelit yang beroperasi untuk mengirim sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Sistem yang merupakan dengan GPS antara lain GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, dan IRNS India. Kegunaan GPS digunakan oleh pengemudi untuk menunjukkan arah atau jalan. Orang tua yang ingin mengetahui keberadaan anak-anak
pemilik mobil yang menyewakan kendaraannya atau untuk mengetahui di mana posisi ponsel yang dicuri orang. Lebih daripada itu, GPS mempunyai beragam aplikasi untuk penggunaan di laut, udara, dan darat. Menentukan posisi kapal menggunakan GPS, metode absolut atau juga dikenal sebagai point positioning, menentukan posisi yang berdasarkan pada satu pesawat penerima receiver saja. Ketelitian posisi dalam beberapa meter tidak berketelitian tinggi dan umumnya hanya diperlukan bagi keperluan navigasi. Untuk kerangka pikir navigasi, itu kita bisa mendapat 3 GPS, kompas, dan radar. Nah, di 3 ini kita bisa dapat arah dan posisi kapal dalam menganalisis data. Metode penelitian, metode pengumpulan data, metode yang dilakukan penulisan. Penulis adalah berdasarkan teori yang didapatkan di bangku kuliah maupun dialami pada saat melaksanakan praktik lab di atas kapal. Metode observasi, dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung dalam menentukan jarak, arah, dan posisi kapal pada saat melaksanakan praktik laut di atas kapal. Yang kedua, metode wawancara. Teknik atau metode wawancara yang dilakukan itu merupakan tanya jawab dengan nahkoda dan perwira di atas kapal saat melakukan praktek kerja kapal mengenai perbandingan sistem navigasi kompas dan receiver GPS dalam menentukan arah dan posisi kapal. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan